Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, kita baca firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6. Ini membahas tentang roh yang excellent, roh yang luar biasa, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan saya kira apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini menginspirasi kita bahwa kita pun bisa memperoleh akan roh yang luar biasa itu. Karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, dan di dalam Roh Kudus itu ada kekuatan yang bisa membuat seseorang itu menjadi excellent, menjadi luar biasa. Saya bacakan saudaraku di Daniel pasal yang ke-6, ayat pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Bukan jumlah yang kecil, saudaraku. Jadi di wilayah kerajaan Darius itu dia mengangkat wakil dirinya, wakil raja, jumlahnya 120 orang. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, di wilayah kerajaannya. Kemudian ayat 3, membawai mereka, jadi yang di atas 120 itu, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi ada 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi di antara 3 itu, salah satunya adalah Daniel. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Yang 120 ini harus memberi pertanggungan jawab laporan kepada 3 orang tersebut, supaya raja jangan dirugikan. Jadi posisi Daniel ini sangat strategis, saudaraku. Tinggi sekali posisinya. Dan dia punya dua orang kolega yang setara dengan dia. Ayat 4, ini penting. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi di antara 3 ini Daniel ini unggul. Di antara 120 itu Daniel juga unggul, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Nah, jawabnya ada di ayat 4 bagian yang B, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Terjemahan bahasa Inggris, because an excellent spirit was in him. Jadi, satu roh yang excellent. Excellent itu artinya, excel itu kan melampaui, saudaraku ya, mengungguli. Tapi excellent itu sendiri artinya sempurna. Jadi selalu yang terbaik begitu. Jadi kalau Roh Kudus itu menguasai seseorang, maka hasilnya itu seperti apa yang terjadi pada Daniel. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang excellent, saudaraku. Itu akan membuat seseorang itu tampil mengatasi yang lain di dalam segala aspek. Saya ingat akan kesaksian dari anak kita Kiki Mutiara. Dia cerita pada waktu masih kuliah, dia seringkali mentok karena tidak bisa memecahkan akan problem di dalam pelajaran-pelajaran yang dia tempuh. Nah, pada waktu itu dia diam, kemudian dia mengizinkan Roh Kudus itu berbicara, dan tiba-tiba ide itu muncul. Dan ini harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Dan kemudian dia kembali ke laptopnya, dia kembali bekerja, dan ternyata luar biasa. Selesai. Ada solusi bagi macetnya masalah yang sedang dia coba atasi. Ada jalan. Siapa yang kasih itu, saudaraku? Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang excellent. Saudara bekerja dalam bidang apapun ya, kalau Daniel ini kan di pemerintahan. Roh excellent itu bisa ada. Saudara bekerja di bidang IT, roh excellent bisa ada di sana. Saya ingin sampaikan bahwa sepinter-pinternya
Siapa orang yang ahli IT di dunia ini saudara bisa sebutkan sepintar-pintarnya mereka. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang hidup. Dia mengatasi. Kalau saudara punya roh Allah yang hidup dalam dirimu dan berkuasa atas dirimu, maka excellent spirit itu akan bekerja. Dan pada saat-saat tertentu, dia bisa menampilkan akan perkara-perkara yang luar biasa. Terjemahan Indonesia bagus, saudaraku, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya memang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, nanti kita lihat, saudaraku, karena dia diistimewakan karena prestasinya yang luar biasa, Raja Darius ingin mengangkat dia jadi wakilnya dia secara pribadi. Iri hati itu ada di dalam hati, muncul di hati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi dicari-cari kesalahan. Saudara, saya ingin kasih tahu ya, orang itu kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada. Tapi pada waktu itu, excellent spirit itu benar-benar berkuasa, roh Allah yang hidup itu benar-benar berkuasa penuh atas Daniel. Maka yang terjadi ini, kita baca. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sempurna, saudaraku. Enggak ada satu sedikit pun kesalahan, enggak ada. Sebab ia setia, jadi dalam hal kesetiaan, melakukan tugas sebagai pejabat, dia setia kepada raja, dia setia, dan tidak ada didapati suatu kelalaian, keteledoran, kelalaian, sesuatu pekerjaan yang terbengkelai, enggak ada, saudaraku. Lalai dia kerjakan, lupa, enggak ada begitu. Hebat ya. Bayangkan kalau saudara menjadi karyawan seperti Daniel ini. Wah, pasti bos melihat Anda. Ini orang kok luar biasa, ini anak kok dahsyat sekali ini. Pasti karir Anda akan menanjak terus dan pasti ada iri hati, ya kan? Ya seperti itulah kondisi, situasi yang dihadapi oleh Daniel. Iri hati itu ada di sekelilingnya. Jadi, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi benar-benar excellent, because an excellent spirit was in him, itu benar-benar excellent. Nggak ada salahnya. Karena nggak ada salahnya, akhirnya mereka mencari-cari dan satu-satunya yang bisa dipersalahkan, yang bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan Daniel adalah ibadahnya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Nah, itulah yang nanti kita lihat membawa Daniel untuk diseret dan dimasukkan ke gua singa itu, saudaraku. Tapi Tuhan menolong, saudaraku ya. Karena orang yang dikuasai excellent spirit ini, di mana saja, kapan saja, dia tetap excellent, saudara. Nah, dia tahu pasti kalau memang hari matiku itu bukan sebagai martir yang harus dimakan singa. Lah singa pun jadi jinak kayak kucing, saudaraku ya. Jadi kita pun juga harus belajar dari Daniel. Kalau kita ini dipenuhi dengan roh Allah yang hidup, roh kudus itu ya, roh keperkasaan itu menguasai, roh excellent itu berkuasa, maka ya sudah, seperti Daniel nggak ada takutnya, saudaraku. Dia percaya bahwa Tuhan berdaulat, dia difitnah, dan kemudian karena dia lebih mengasihi Tuhan, dia tetap berdoa meskipun ada larangan kan, dia tetap menyembah Tuhan, dia dimasukkan ke gua singa itu hukumannya. Dan dia dibebaskan oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Sekali lagi, singa-singa jadi kucing, saudaraku ya. Meskipun lapar. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.